Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGRI 1B, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang matriks untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika 1. Baiklah, saya Tijasana akan menjelaskan tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. A. Baris. Baris merupakan susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. B. Kolom. Kolom merupakan susunan bilangan-bilangan tegak lurus atau vertikal. Contohnya 2, 1, 0, 4, negatif 2, dan 7. Nah, yang disebut baris itu adalah 2, 1, dan 0. Itu adalah baris. Sedangkan kolom 2, 4 adalah kolom, 1 dan negatif 2 juga kolom, 0 dan 7 juga kolom. 1. Jenis-jenis matriks. A. Matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. 1. Matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya matriks A 2, 1, dan 3. Matriks B 0 dan 1. Berapapun kolomnya, jika barisnya 1, maka ia termasuk matriks baris. 2. Matriks kolom, yaitu kebalikan dari matriks baris, di mana matriks ini hanya terdiri dari satu kolom. Contoh matriks A 3, 1, dan 2. Matriks B 1 dan 2. 3. Matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya matriks A 2, 1, 5, 3, 0, 9. Matriks B 2, 1, 0, 7, 2, dan 3. Matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Contoh matriks A 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, dan 1. Matriks B 1, 2, 0, dan 3. Di dalam matriks persegi ini yang dinamakan diagonal utama 1, 4, dan 1. Ia adalah diagonal utama. Sedangkan diagonal sekunder atau diagonal samping yaitu 3, 4, dan 2. Untuk matriks diagonal 2 kali 2 adalah 1 dan 3 ialah diagonal utama, 2 dan 0 adalah diagonal sekunder atau diagonal samping. Selanjutnya, diagonal utama ini apabila kita jumlahkan elemen-elemen, maka jumlahannya disebut trace. Contoh trace 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6, 1 ditambah 3 sama dengan 4. B. Jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. 1. Matriks 0 dilambangkan dengan O kapital. Matriks yang semua elemennya bernilai 0, berapapun ordonya, asalkan elemennya bernilai 0, berarti ia adalah matriks 0. Dan penamaannya itu dilambangkan dengan huruf O kapital. Contoh matriks A dengan ordo 2 kali 3. Matriks yang 0 memiliki ordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Ordo 2 kali 2. Matriks 0 yang memiliki ordo 2 kali 2 atau 2 baris 2 kolom. Matriks diagonal D, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contoh diagonal 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Matriks diagonal 2 kali 2, 1, 0, 0, 0, di mana diagonal utama itu tidak bernilai 0 dan elemen lainnya bernilai 0. 3. Matriks identitas yang dilambangkan dengan I, yaitu matriks yang sama dengan persegi tetapi
untuk diagonal utama semua harus bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Contoh I ordo 3x3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. I ordo 2x2. 1 0 0 1. Jadi yang dinamakan matriks identitas adalah di mana diagonal utamanya adalah 1. 4. Matriks segitiga, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas. Diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiganya ini terbagi menjadi 2 bagian. A. Matriks segitiga atas dilambangkan dengan huruf U, yaitu elemen-elemen di bagian bawah diagonal utama semuanya 0. Contoh matriks segitiga atas yaitu 8, 3, 7, 0, 4, 5, 0, 0, 1. Yang dimaksud matriks segitiga atas yaitu elemen-elemen yang di bawahnya diagonal utama bernilai 0. Dan yang dimaksud matriks segitiga atas yaitu elemen-elemen yang tidak bernilai 0. B. Matriks segitiga bawah yang dilambangkan dengan huruf L, yaitu elemen-elemen di bagian atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh 8, 0, 0, 3, 4, 0, 5, 2, dan 1. Yang dibuat segitiga bukan yang bernilai 0, tetapi elemen-elemen yang tidak bernilai 0. Baiklah, saya Selviliani akan menjelaskan tentang aljabar matriks. Terdapat 3 macam bentuk operasi aljabar pada matriks, yaitu 1. Operasi penjumlahan, 2. Operasi pengurangan, 3. Operasi perkalian. Pertama, operasi penjumlahan. Misalkan terdapat 2 buah matriks A dan B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Syarat agar 2 matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 4, 6 dan matriks B 4, 1, min 4, 5. Tentukan A ditambah B. Penyelesaian A 1, 2, 4, 6 ditambah B 4, 1, min 4, 5. A ditambah B sama dengan 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah min 4, 6 ditambah 5, sama dengan A tambah B, 5, 3, 0, 11. Contoh 2, diketahui matriks A 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1 dan B 1, 2, 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3. Tentukan A ditambah B. Penyelesaian A sama dengan 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1 ditambah B 1, 2, 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3. A ditambah B 3 ditambah 1, 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 1, 1 ditambah B 1, 2, 3, 4,
3, 1, 5, 2, 3. A ditambah B, 3 ditambah 1, 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 4 ditambah 3, 3 ditambah 1, 2 ditambah 5, 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, sama dengan 4, 3, 5, 9, 7, 4, 7, 3, 4. Pengurangan matrik. Operasi pengurangan matrik ini hampir sama dengan penjumlahan matrik, yaitu dengan syarat 2 atau lebih matrik hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Contoh, diketahui matrik A sama dengan -7, 5, 4, 8, dan B 1, 1, -4, 9. Tentukan A dikurang B. Penyelesaian A sama dengan -7, 5, 4, 8 dikurang B 5, -1, 8, 9. A dikurang B sama dengan -7 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4 dikurang -4, 8 dikurang 9. A dikurang B sama dengan -8, 4, 8, -1. 3. Perkalian matrik. Operasi perkalian matrik terbagi menjadi 2, yaitu A. Perkalian matrik dengan bilangan real atau skalar. Perkalian suatu matrik dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matrik dengan ordo sembarangan dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Contoh, jika A sama dengan -5, 2, 3, 0, -2, 1, tentukan matrik 3A. Penyelesaian 3A sama dengan 3 dikali -5, 15, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 0, 0, 3 dikali -2, -6, 3 dikali 1, 3. Jadi, matrik 3A adalah -15, 6, 9, 0, -6, 3. B. Perkalian matrik dengan matrik. Operasi ini tidak sesederhana dengan operasi sebelumnya. Misal, diketahui matrik A M dikali N dan Bn dikali P. Perkalian matrik A dan B akan menghasilkan matrik baru yang berordo M kali P. Maka ditulis AM dikali N dikali Bn kali P sama dengan AB M dikali P. Maksudnya adalah dua buah matrik bisa dikalikan apabila jumlah pada kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Contoh, perhatikan matrik-matrik berikut. A 2 dikali 3, B 2 dikali 4, C 3 dikali 2, D 2 dikali 5. Sekarang kita coba kalikan matrik A dan B. A 2 dikali 3 dikali B 2 dikali 4. Matrik ini tidak bisa diselesaikan karena memiliki kolom dan baris yang berbeda. Sekarang matrik A dan C. A 2 dikali 3 dikali C 3 dikali 2. Matrik ini apabila dikali maka akan menghasilkan ordo baru, yaitu AC 2 dikali 2. Dan matrik C 3 dikali 2 dikali dengan D 2 dikali 5. Matrik ini apabila dikalikan maka akan menghasilkan matrik baru, yaitu CD
3 dikali 5. Contoh, jika A sama dengan 1, 3, 1, 2, 4, 0 dan B min 1, 2, 1, 3, 2, 4 dan C A dikali B. Tentukan matriks C. Penyelesaian A dikali B sama dengan A 1, 2, 3, 4, 1, 0 dikali B min 1, 2, 1, 3, 2, 4. A dikali B sama dengan 1 dikali min 1, 2 dikali min 3, 3 dikali 2, 4 dikali 2, 1 dikali 1, 0 dikali 4. A dikali B sama dengan 0, 6, 6, 8, 1, 0. Penyelesaian. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui bentuk matriknya. Misal, A, B, C, D sama dengan 10, 7, 4, 5. Total harga jual sama dengan jumlah barang yang terjual dikali harga jual sama dengan 10, 7, 4, 5 dikali 60, 70, 100, 90. 10 dikali 60 hasilnya 600, 7 dikali 70 hasilnya 490, 4 dikali 100 hasilnya 400, 5 dikali 90 hasilnya 450. 600 ditambah 490 ditambah 400 ditambah 450 hasilnya 1.940. Selanjutnya kita tentukan harga pokoknya. Total harga pokok sama dengan jumlah barang dikali harga pokok sama dengan 10, 7, 4, 5 dikali 40, 55, 85, 65. 10 dikali 40 hasilnya 400, 7 dikali 55 hasilnya 385, 4 dikali 85 hasilnya 340, 5 dikali 65 hasilnya 325. 400 ditambah 385 ditambah 340 ditambah 325 hasilnya 1.450. Saya Nurhayati akan menjelaskan tentang inverse matrix. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan akan menghasilkan matriks persegi. Inverse matriks ini dilambangkan dengan A pangkat min 1. Misal, jika A, B, C, D, maka inverse A sama dengan A inverse. Misal, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriks A sama dengan A pangkat min 1. Untuk menentukan inverse matriks, kita perlu menggunakan rumus yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Untuk menentukan determinan yaitu matriks A diagonal utama itu dikalikan. Nah, dikalikan seperti ini, A dikali D dikurang B dikali C. Nah, untuk menentukan adjointnya yaitu dengan cara menukar
posisi A menjadi ke D dan D menjadi ke A. Dan pada B dan C ini tinggal kita tambahkan tanda negatifnya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui matriks P sama dengan 2, 3, 2, 4. Tentukan inverse dari P. Ingat, rumus untuk menentukan inverse yaitu inverse P sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Nah, itu rumus dari P inverse. P inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Ingat, mencari determinan tadi yaitu 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Dan menentukan adjoint yaitu mengubah posisi 2 menjadi ke 4 dan 4 menjadi ke posisi 2. Dan posisi 3 harus ditambahkan tanda negatif seperti ini. P inverse sama dengan tadi 2 dikali 4 itu hasilnya 8 dikurang 3 dikali 2 yaitu 6. Adjointnya tinggal mengikuti saja. 1 per 8 dikurangi 6 itu hasilnya 2 ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan. Setengah dikali 4 ya. Setengah dikali min 3 yaitu min 3 per 2. Setengah dikali min 2 yaitu hasilnya min 1. Dan setengah dikali 2 yaitu 1. Jadi inverse dari matriks P yaitu 2 min 3 per 2 min 1 dan 1. Selanjutnya kita akan memasuki contoh yang kedua, di mana contoh ini yaitu berordo 3 kali 3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Soalnya yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Tentukan inverse matriks A. Untuk penyelesaian matriks yang berordo 3 kali 3 itu berbeda dengan penyelesaian matriks berordo 2 kali 2, di mana matriks yang berordo 3 kali 3 ini yang pertama kali yang harus kita tentukan yaitu menentukan determinan matriks dengan menggunakan sarus. Untuk menentukan determinan yaitu matriks A itu kita tulis seperti ini, tetapi kolom 1 dan kolom 2 itu kita pindahkan ke sini. Nah, cukup 2 kolom ini yang dipisahkan seperti ini, yang ketiga tidak perlu kita tulis lagi. Untuk menentukan determinan ini yaitu diagonal utama kita kalikan 1 per 1, yaitu 1 dikali 5 dikali 8 hasilnya 4, yaitu 5 dikali 8 hasilnya 40. Selanjutnya 2 dikali 3 dikali 1 hasilnya itu 6. Dan selanjutnya 3 dikali 2 dikali 0 yaitu 0. Nah, sekarang kita kalikan diagonal sampingnya, kita kurangkan. Nah, 3 dikali 5 15, 1 dikali 3 dikali 0 dikurang 0, 2 dikali 2 dikali 8 sama dengan 32. 40 ditambah 6 ditambah 0 46 dikurang 15 dikurang 0 dikurang 32 47. 47
26 dikurang 47 sama dengan min 1. Jadi determinannya yaitu min 1. Selanjutnya kita akan menentukan kofaktor. Untuk menentukan kofaktor ini yaitu dengan cara kita menutup baris pertama dan kolom pertama. Yang tersisa 5, 3, 0, dan 8. Untuk yang kedua, kita tutup baris yang pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Yang tersisa tinggal 2, 3, 1, 8. Dan untuk yang ketiga yaitu kita tutup baris pertama kolom ketiga, yaitu 2, 5, 1, dan 0. Untuk yang selanjutnya kita tutup baris kedua kolom pertama, dan yang tersisa itu 2, 3, 0, 8. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita tutup baris kedua kolom kedua, dan yang tersisa 1, 3, 1, 8. Dan yang selanjutnya itu kita tutup baris kedua kolom ketiga, yaitu 1, 2, 0, 1, 0. Dan yang selanjutnya yaitu kita tutup baris ketiga kolom pertama, yaitu 2, 3, 5, 3. Dan selanjutnya kita tutup baris ketiga kolom kedua, dan yang tersisa itu 1, 3, 2, dan 3. Dan yang selanjutnya kita tutup lagi baris ketiga kolom ketiga, dan yang tersisa 1, 2, 2, 5. Menentukan kofaktor itu sudah ditentukan tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu memang sudah tanda untuk menentukan kofaktor. Selanjutnya kita kalikan yang di sini, di mana diagonal utama kita kalikan yaitu 5 dikali 8, 3 dikali 0. Setelah kita kalikan dan kita kurangkan, terdapat hasil yaitu 5 dikali 8 dikurang 0, 40. 2 dikali 8, 16. 16 dikurang 3, hasilnya min 13, karena mengikuti tanda negatif, yaitu min 13. Nah, dan begitu seterusnya, sehingga terdapatlah kofaktor 40, min 13, 5, min 16, min 5, 2, 9, min 3, dan min 1. Nah, sekarang kita menentukan adjoin. Di mana cara menentukan adjoin itu yaitu baris dari matriks ini kita jadikan sebagai kolom. Baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3. Nah, akan membentuk seperti ini, di mana baris pertama tadi membentuk kolom, baris kedua juga membentuk kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Sekarang kita tinggal menentukan A inverse-nya, di mana rumus A inverse itu 1 per determinan dikali adjoin. Tadi kita sudah mengetahui determinannya itu negatif 1 dan adjoinnya itu 40, min 16, 9, min 13, min 5, min 3, 5, 2, min 1. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan antara 1 per min 1 dengan adjoin, dimana perkaliannya yaitu
1 per 1 dikali 40 dapat min 40. 1 per min 1 dikali min 16 menjadi 16. 1 per min 1 dikali 9 min 9. 1 per min 1 dikali min 13 jadi 13. 1 per min 1 dikali min 5 menjadi 5. 1 per min 1 dikali min 3 menjadi 3. 1 per min 1 dikali 5 menjadi min 5. 1 per min 1 dikali 2 negatif 2. 1 per min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Nah, ini merupakan inverse dari A. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal penerapan, di mana soalnya yaitu pada suatu hari Tija dan Selfie pergi ke kios pulsa. Tija membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B, dan Tija harus membayar Rp53.000 dan Selfie membeli 2 buah kartu perdana A dan sebuah kartu perdana B, dan Selfie harus membayar Rp32.500. Tentukan harga sebuah kartu perdana A dan kartu perdana B dengan menggunakan inverse matrix. Untuk penyelesaiannya kita perlu menggunakan tabel seperti ini agar kita mudah dalam menentukan matriksnya. Misalkan X merupakan harga sebuah kartu perdana A dan Y kita misalkan sebagai harga sebuah kartu perdana B. Nah, sekarang bentuknya sudah berubah seperti ini, dimana 3 merupakan kartu perdana yang Tija beli. 3X ditambah 2Y sama dengan 53.000. 2X ditambah Y sama dengan 32.500. Bentuk matriks dari sistem persamaan linear tersebut bisa kita ubah bentuk seperti ini. Merupakan bentuk matriks dari sistem persamaan linear tersebut. Sekarang kita masuk ke penyelesaian inverse-nya, di mana rumusnya yaitu X inverse Y inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Terlebih dahulu kita harus menentukan determinannya, yaitu dengan cara mengalihkan diagonal utama. 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 3 dikurang 4 hasilnya min 1. Ini merupakan determinan. Selanjutnya kita harus menentukan adjoint-nya. Nah, menentukan adjoint itu kita mengubah posisi 3 menjadi 1 dan posisi 1 ini menjadi 3, dan di angka 2 ini kita tambahkan tanda negatif seperti ini. Jadi adjoint-nya itu berubah 1 min 2 min 2 3. Jika determinan dan adjoint-nya sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan ke rumus, di mana yaitu X, Y sama dengan 1 per min 1 dikali adjoint 1 min 2 min 2 3, dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari perkalian antara 1 per min 1 dikali 2 min 2 min 2 3, dimana 1 per min 1 dikali 1 hasilnya min 1, 1 per min 1 dikali min 2 hasilnya 2, 1 per min 1 dikali min 2 hasilnya 2, 1 per 1 min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Selanjutnya kita sudah menemukan hasil seperti ini, di mana
menghasilkan ini yaitu min 1 dikali 53.000, hasilnya min 53.000. 2 dikali 32.500 dapat 65.000. 2 dikali 53.000 mendapatkan hasil 106.000. Min 3 dikali 32.500 dapat hasil 97.500 rupiah. Sekarang langsung saja kita jumlahkan, yaitu min 53.000 ditambah 65.000 itu hasilnya 12.000, dan 106.000 dikurang 97.500 itu hasilnya 8.500. Nah, ini hasil dari penjumlahan dan pengurangannya. Jadi harga sebuah kartu perdana A itu 12.000 dan harga sebuah kartu perdana B itu 8.500.